Bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Sudah tahu semuanya kan? Sudah, oke, kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, anak-anak, pernahkah kalian memegang gagang pintu? Lalu kalian merasa kayak tersengat gitu? Pernah? Nah, Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? adanya arus listrik, Bu. Oke, adanya arus listrik. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita memegang gagang pintu lalu kayak terasa tersengat, itu di situ itu terdapat medan listrik. Pastinya kalian sudah tidak asing dengan medan perang. Nah, medan perang itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk berperang. Sama seperti halnya dengan medan listrik. Medan listrik itu merupakan tempat atau area di mana dia itu berada di sekitar muatan listrik, baik muatan itu positif maupun negatif, dan juga masih berpengaruh dengan gaya listrik. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang medan listrik. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sih kok kita itu perlu belajar medan listrik? Agar kita dapat mengenali tentang listrik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian itu mengetahui apa pengertian dari medan listrik, lalu bagaimana sih arahnya medan listrik itu, dan juga cara penghitungan kuat medan listrik. Oke. Saya kembali lagi ke ini lagi. Kenapa sih kok saat kita memegang gagang pintu itu kok terasa kayak ada sengatan itu? Nah, ternyata teman-teman, ketika kita memegang gagang pintu itu terjadi pelompatan elektron yang pada tangan kita ke gagang pintu tersebut. Nah, jadi ketika tangan kita itu memiliki kelebihan elektron, nah elektron tersebut akan dialirkan ke benda yang lainnya. Misalnya seperti tadi, ketika tangan kita kelebihan elektron lalu memegang gagang pintu, maka akan terjadi sengatan karena elektron yang berlebihan pada tangan kita akan beralih atau mengalir ke gagang pintu tersebut. Didukung lagi dengan gagang pintunya itu terbuat dari logam, sehingga karena kan sifat logam itu juga mengalirkan elektron. Oke, lanjut lagi ke materi ya, medan listrik. Medan listrik pengertiannya adalah medan listrik. Medan listrik merupakan tempat atau area yang berada pada di sekitar muatan listrik, baik listrik tersebut bermuatan positif atau proton maupun negatif atau elektron. Dan juga area ini
positif. Dan juga sebaliknya, apabila arahnya masuk, maka dia bermuatan negatif. Nah, oke. Dapat digambarkan seperti ini ya. Nah, apabila garisnya keluar, yaitu bermuatan positif. Nah, seperti ini. Panahnya, kalau panahnya keluar, apabila panahnya keluar seperti pada gambar ini, yaitu bermuatan positif. Nah, apabila panahnya itu masuk, apabila panahnya masuk seperti ini, maka dia itu bermuatan negatif. Ya, sama seperti aturannya ini. Apabila garisnya keluar seperti ini, yaitu muatannya positif. Apabila panahnya masuk, memasuki muatan, yaitu muatannya negatif. Sekali. Lalu aturan yang kedua, yaitu garis-garis muatan listrik tidak boleh saling berpotensi.
skala yang besar adalah yang gambar kedua, karena kembali lagi ke aturannya, semakin banyak garis medannya maka semakin besar pula medan listriknya. Oke, sampai di sini dapat dipahami ya. Oke, lanjut saja ke rumusnya. Gimana sih Bu cara mengetahui besar medan listriknya itu? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya teman-teman itu ada rumusnya. Rumusnya adalah E sama dengan K dikalikan R kuadrat, di mana E-nya ini merupakan besar medan listrik, K ini merupakan mohon maaf, ini kuat teman-teman ya, dan ini kuat medan listrik. Lalu K itu merupakan konstanta di elektrik.
9 itu bisa dicoret, coret saja. Lalu tinggal berapa? Tinggal 15 dikalikan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4. Nah, kalau terjadi perkalian seperti ini, berarti pangkatnya itu ditambahkan. 9 tambah min 6 sama dengan berapa? 3. Sama dengan 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 4. Nah, yang mudah dikerjakan, 10-nya ini dinaikkan. Tadi kan 10 pangkat 3 ya. Nah, ini 10-nya dinaikkan. Kalau dinaikkan berarti tanda minusnya menjadi positif. Jadi berapa? Dikalikan 10 pangkat 4 sama dengan berapa? 15 dikalikan 10 pangkat 3 tambah 4 7. Benar sekali. Lalu arahnya itu kemana? Dia keluar atau masuk? Nah, dilihat lagi di soalnya. Karena dia itu sebuah muatan positif, jadi arahnya itu apa? Keluar. Benar, arahnya itu keluar. Dilihat lagi aturannya. Apabila arah garisnya keluar, dia itu bermuatan positif. Nah, jadi kalau apabila muatannya itu positif, berarti arahnya adalah keluar. Oke. Baik, bisa dipahami semuanya ya. Apakah dari penjelasan yang saya sampaikan ada yang tambahan? Belum ada. Oke, kalau belum ada, nanti silakan dikerjakan buku modul halaman 54 yang membahas tentang medan listrik. Yang dikerjakan yang pilihan ganda sama yang bagian isian sama yang bagian uraian. Oke. Baik, kesimpulan hari ini adalah medan listrik ini merupakan tempat atau area yang berada di sekitar muatan listrik. Baik muatan itu bersifat positif maupun negatif, yang mana muatan tersebut masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, muatan itu ada 3 aturan. Untuk aturan penggambaran medan listrik ini ada 3 aturan. Yang pertama yaitu apabila arahnya keluar, berarti dia itu bermuatan positif. Sedangkan apabila dia itu arahnya masuk, berarti dia itu bermuatan negatif. Lalu aturan yang kedua yaitu garis-garis muatan listrik ini tidak boleh saling berpotongan. Dan aturan yang terakhir yaitu semakin banyak garis medan maka semakin besar pula keluar medan listriknya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah paham semua, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semuanya tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum